mulai kuliah. Baik, selamat datang di mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen Ahmad Hanafi pada tanggal 30 bulan Maret tahun 2022. Kita start jam 14.30, nanti rencananya sampai jam 15.40 atau 16 nanti ya. Saya tak cek jadwal. Aduh, lali. 16.20 ya, lama banget saudara-saudara. Nah, karena di sini ada beberapa catatan gitu ya. Kemarin saya sempat menyampaikan materi menghitung umur, namun belum selesai. Saya mau sampaikan tambahan gitu ya. Kemarin sempat saya berikan query, di mana query-nya sendiri mungkin belum tersampaikan gitu ya. Ada hanya beberapa query yang belum jalan gitu ya, atau belum sempat saya munculkan untuk saya gunakan gitu ya di perkuliahan, sehingga kalian mungkin tidak terlalu expose gitu ya, atau tidak terlalu ngerti kaitannya dengan beberapa kemampuan atau kebisaan query tertentu, di mana dia bisa selain menunjukkan umur gitu ya, seperti yang mungkin tampil di layar. Saya coba share dulu ini ya. Jadi kalau kemarin dari tanggal sendiri itu select name, birth date, kalian bisa tahu bahwa ada nama atau tanggal lahir atau date yang sudah muncul di situ. Selain itu kalian juga melihat ada namanya ini ya Mas Mbak ya, ada satu buah field yang kita create dengan menggunakan alias. Apa namanya? Alias. Jadi alias age ini itu berasal dari apa? Dari mulai komanya ini. Perhatikan sintaknya ya. Nah, panjang banget. Ini kita kalau nggak ngasih age di sini, nanti dia akan ditulis kayak gini. Ya, date ini. Isinya ini. Nah, isinya yang kolom age ini ya. Nah, itu tidak informatif gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan adalah ya tadi, membuat yang disebut sebagai alias. Aliasnya bisa kalian ganti dengan usia atau kata-kata yang Anda mau pakai, terserah, boleh, bebas ya. Nah, dari situ kalian bisa memahami bahwa di dalam MySQL sendiri punya fitur, yaitu adalah fitur untuk membuat kolom tambahan gitu ya, atau view dalam satu buah tabel. Itu view. Gambarnya gitu ya. Nah, ini sudah dapat ya kalian materinya, sehingga saya mau tambahkan satu lagi materi di mana kalian itu akan mencoba mencari hewan yang data hewan yang sudah mati, dan nggak cuma hewan yang sudah mati tadi, tapi umurnya pas dia mati kapan. Kalian lihat ya data di sini ya. Nanti kalau data kalian itu belum belum data kalian yang ada di database kalian sendiri di tabel pad itu belum terupdate dengan data yang ada di sini seperti ini ya, maka kalian lihat tutorial saya yang kemarin. Di sana saya mengupdate date ya, khusus untuk field date ya, pada nama browser, pakai nama browser khusus untuk nama hewan browser. Browser itu mati. Nah, untuk ganti nulnya menjadi tanggal tertentu, maka kita menggunakan update pet set name sama dengan browser, date sama dengan berapa, where name sama dengan browser. Kemarin sudah ada query-nya dan sudah dieksekusi, dan kalian saya yakin sudah bisa. Nah, sekarang faktanya bahwa si browser itu mati itu terdapat atau muncul itu di sini. Gimana? Di sini ya, ada tanggalnya. Kalau yang lain kan nol ya. Nol itu belum terisi atau sama sekali nggak ada data. Tanggalnya nggak ada. Ya. Masih hidup artinya ya. Kalau yang sini
Karena dia udah nggak nol, maka dia sudah mati. Nah, sekarang selain kalau kita pengen menampilkan nama hewan yang sudah mati, ya sudah tahu ya caranya kemarin ya, pakai not null itu loh. Jadi indikatornya atau conditionnya adalah not null, where that is not null. Masih ingat kemarin ada query is not null? Nah, itu kita bisa gunakan. Itu petunjuknya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih dari teman-teman sekalian, kan udah pada belajar query nih. Coba dong, saya mau buat query untuk menampilkan nama dan juga spesies dari hewan yang sudah mati. Saya ulangi ya. Saya ingin menampilkan nama dan spesies dari hewan yang sudah mati. Ya. Ini kalau kalian sudah ready, sudah siap, boleh dong untuk dibantu gitu ya. Untuk dibantu ke saya ya terkait dengan tadi permintaan saya tadi. Ya, ada nama spesies, tampilkan nama spesies dari hewan yang sudah mati. Boleh dong saya berikan atau dikasih query-nya, boleh diketik atau boleh kalian mendikte saya. Nanti saya ketikkan dan kita lihat hasilnya. Kalau masih belum jelas, kita sampaikan atau kita berikan arahan gitu ya. Silahkan. Masih ingat ya, ada is not null ininya ya, sintaknya atau kemarin kondisinya adalah is not null. Pak, is not null itu belum ya Pak? Sudah ya, kemarin sudah saya sampaikan ya. Sudah ada, kurang lebih ada kemarin contoh di situ. Jadi is not null sendiri sudah saya munculkan. Ini dong,
sudah mati. Jadi saya select apa? Ya tentunya name, kemudian spesies gitu ya. Spesies gitu ya. From dari apa? Tabel apa? Pet. Nah, sekarang kondisinya where apa? Ya enggak? Where apa? Nah, pertanyaannya kan bukan hitunglah begitu ya atau berapa jumlah. Bukan itu ya, tapi kurang lebih saya ingin menampilkan saja. Menampilkan tuh bukan menghitung. Kalau menghitung kan angka yang keluar ya. Ada berapa sapi Anda? Itu 2 gitu kan. Nggak mungkin ada berapa sapi Anda? Ada Benny, ada Ina, ada Rudi gitu. Bukan ya. Tapi ada 3, sapi kan jumlahnya 3. Itu pakai count. Tapi kalau saya minta tolong menampilkan nama dari sapi Anda atau peliharaan Anda, nanti jawabannya seperti itu. Nah, itu bedanya ya. Nanti jangan sampai Anda salah paham terkait dengan soal. Oke, ini coba saya munculkan gitu ya. Saya munculkan untuk query-nya. Saya select name, species, sudah muncul kan 2. Dari tabel apa harus benar ya pet gitu ya. Dimana atau kondisionalnya adalah hewannya itu sudah mati. Where apa? Ya tentu adalah dead gitu ya, is not known. Kita coba ya. Sudah kelihatan di layar ya. Nah, demikian yang benar ya. Jadi saya agak sedikit males ya untuk ngetik dari yang query yang salah. Tapi saya menampilkan saja langsung dari intensi saya. Jadi sebenarnya kita udah tahu siapa hewan yang sudah mati begitu ya, dan spesiesnya apa. Karena saya minta menampilkan name sama spesies, di mana hewan tadi yang sudah mati, di mana hewan sudah mati itu ada tanggal matinya. Terlepas tanggal matinya itu berapa saja itu saya nggak penting ya. Yang penting adalah dia itu ada isinya. Kalau dia tidak ada isinya, maka masih hidup ya. Itu untuk memahami tabel. Nah, sekarang dari query yang sudah saya tulis di sini, apakah ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan. Tidak ada. Baik, terima kasih. Artinya luar biasa nih, kalian sudah paham. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya pengen tahu umur berapa saat hewan tersebut mati. Ya kan? Nah, kenapa sih saya pakai data hewan? Karena contohnya memang di manual base-nya demikian ya. Dan juga nggak terlalu ekstrim. Gitu ya. Contohnya misalkan ini tabel dosen, select all from dosen. Nama-nama dosen ada di sini, kan? Jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, kemudian matinya lah. Itu nggak lucu ya. Nah, makanya saya tidak mau menggunakan itu juga karena saya males ya. Nah, ini agak sedikit relevan karena sering saya gunakan, dan juga mungkin kalian sudah tahu bahwa dalam penitipan hewan itu ada data-data yang perlu untuk dihimpun. Nah, ini kalian sudah punya rasionalisasi.
tadi, field apa yang dipakai? Field apa yang dipakai? Ya, silahkan. Ada yang mau bantu saya? Ada yang mau bantu saya? Jawab aja. Field apa yang akan dioperasikan? Silahkan. Apa? Field apa yang akan kita gunakan? Kok nggak ada yang jawab? Yuk, critical thinking-nya dimunculkan. Lihat itu kondisinya tabel. Tabel itu sudah Anda punya juga ya. Coba kalian revisit ya. Revisit apa? Tabel kalian ya. Nah, di tabel kalian itu silahkan. Kalau kemarin dioperasikan per date ya. Nah, sekarang apa? Yang dioperasikan atau yang digunakan sebagai variabel di dalam query kita itu apa? Death, betul. Jadi yang dioperasikan death itu udah dapat satu itu. Udah dapat satu. Satunya apa? Satunya apa? Oh, ada yang jawab. Year birth minus year death. Oke, Nabila bagus. Death ya, death. Ada yang punya ini yang jawaban yang lebih benar? Name, birth, death ya. Untuk menghitungnya saja, kalau mau ditampilkan terserah ya. Oh lah, ini udah ada nih. Iya, ini udah ada nih. Devita udah dapet nih kayaknya ya, query-nya ya. Oh, ada yang counted masih. Devita dia belajar mandiri nih. Belajar mandiri. Bagus Anda ya. Bagus. Dia ada year death minus year birth gitu ya. Bagus ini. Bagus. Ini jawaban yang menurut saya benar begitu ya. Jawaban yang menurut saya benar. Tapi nanti kalau kita ketik hasilnya seperti apa? Seperti apa gitu ya. Nah, sudah benar yang dioperasikan adalah dua buah field. Field yang pertama adalah death, yang satu birth gitu ya. Yang mau dihitung itu yang dikurangkan itu yang mana? Tentunya yang besar. Yang besar adalah tahun matinya atau tanggal matinya. Tanggal matinya dikurangi tanggal lahirnya. Jadi dari tanggal matinya dikurangi tanggal lahirnya, ketemu dia mati umur berapa. Ya. Kalau dari death-nya sendiri kita tahu kapan dia mati. Tapi saat kita mau tahu kapan dia atau umur berapa dia mati, tentu yang umur matinya tadi kurangi umur lahirnya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengoperasikan validasi apakah dia sudah melewati bulan lahir dia atau tanggal lahir dia atau belum. Kalau belum ya belum dihitungkan tambah satu ya, atau minus satu tambah satu ya, minus satu ya. Ya itu. Jadi gambarnya seperti itu. Kan minus ya itu ya. Balik betul Nabila, tapi sudah tahu fieldnya atau logikanya Anda sudah jalan, ya minimal Anda sudah tahu. Bagus. Nah, kita coba tuh pendapatnya Mbak Devita Rahmayuni. Terima kasih untuk kita munculkan ya, kira-kira apa hasilnya nanti ya. Jadi yang pertama tentu kita butuh nama, kemudian tanggal lahir, tanggal matinya, kemudian umurnya untuk kita tampilkan ya. Ingat ya, 1, 2, 3, 4 buah field gitu ya di dalam tabel yang kita mau buat. Nah, kemudian jangan lupa hitungannya.
Jangan lupa hitungannya. Nah, hitungannya sendiri nanti kalian membuat query-nya sendiri, hati-hati ya, hati-hati, karena seringkali nanti bukan yang muncul itu jawaban yang kita mau, tapi kadang ya salah ketik, berubah menjadi apa, berubah menjadi sesuatu yang error, dan itu kadang menakutkan bagi kalian, sedangkan menurut saya itu hal yang normal atau lumrah ya. Kita lihat untuk apa namanya, hasil dari Mbak Devita tadi ya. Nah, ini ada yang salah nih, select name, birth, date, year birth. Apa nih yang salah nih? Ini kita coba nih, select name, species, itu sudah mulai tadi ya, select name, birth, date, compare, order by age. Oh, ini tadi ya, saya salah tadi ya. Masuk ya name ya, harusnya jalan ya. Ini kemungkinan salah di sintak nih, sama seperti kalian. Kesalahan biasanya ada di sintak. Nah, kita coba telisik dulu sintaknya salahnya di mana. Select
tinggal membuat pengurutan atau membuat istilahnya, kalau misalkan datanya adalah banyak, Anda bisa mengatur. Kalau kemarin masih ingat ya, ada yang masih salah mengidentifikasi antara order by dan juga group by. Ya, ingat ya, order by itu diurutkan berdasarkan, kalau group by dikelompokkan berdasarkan. Jangan sampai nanti kalian jumbo begitu ya, atau tertukar. Nah, ini sudah selesai ya untuk menunjukkan bahwa hewan mana yang meninggal pada pada umur. Jadi hewan mana yang meninggal dan dia meninggalnya pada umur berapa. Pertanyaannya adalah nanti pas ujian, ini udah bisa belajar ya. Munculkan nama hewan, tanggal lahir, dan matinya, serta umur saat hewan tersebut mati. Ingat ya, saat hewan tersebut mati, bukan umur hewan tersebut. Kalau umur hewan tersebut, query-nya Anda sudah tahu. Sudah, yang lalu kita. Oke, untuk yang kaitan dengan tambahan dari penghitungan tanggal, saya kira itu ya, ada tambahan tadi yang terkait dengan bagaimana memunculkan yang disebut sebagai umur dari hewan yang sudah mati. Nah, sebelum saya lanjut, apa ada pertanyaan? Sudah saya tanyakan ya, sudah ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin menunjukkan juga ada satu fitur ya, di mana si query tadi atau si konsul tadi bisa menampilkan yang disebut sebagai bulan. Jadi bulan di dalam yang disebut sebagai SQL itu disimpan dalam bentuk angka. Ini saya tunjukkan. Jadi kalau kalian melihat untuk bulan apa si hewan tersebut dilahirkan, dia akan ngambil bagian atau porsi dari birth-nya tadi di, kalau kalian tahu kan formatnya Y, 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 M, M, D, D. Saya ulangi, Y, 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 M, M, D, D. Nah, di situ dia mempartisi saat dimunculkan month dari birth, ya ingat ya, month dari birth, maka yang diambil adalah yang bagian. Ya, itu ya. Jadi gambarannya sudah bisa diketahui bahwa ini berasal dari mana? Dari field birth, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah saya ingin membuat fungsi. Saya ingin membuat fungsi di mana fungsi tersebut atau query tersebut ya bisa mengidentifikasi hewan mana yang mau ada ulang tahun di bulan depan. Saya ulangi ya. Jadi saya pengen tahu nama dari hewan yang akan berulang tahun di bulan depan. Bulan depan kan dinamis ya. Kalau bulan sekarang itu Maret, bulan depan itu apa? April. Kalau bulan depan itu Agustus, maka bulan kita sekarang itu Agustus, bulan depan adalah apa? Kok kayak Rina sih, ke semua ada. Bulan depannya dari Agustus adalah bulan apa? Bulan apa, saudara-saudara? Oke, sudah ada yang jawab, Devita. Masih belum ya, bukan itu yang saya mau. Bagus, Devita, tapi Anda sudah cepat banget ya ngetik Anda. Tapi maksud saya gini, jadi kan kita mau tahu hewan mana yang mau ulang tahun bulan depan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu bulan apa sekarang, ya nggak? Betul toh? Nah, kemudian apa?
untuk bisa mengidentifikasi bulan depannya, berarti tinggal bulan ini ditambah satu, ya toh? Bulan sekarang berapa? Maret tuh bulan berapa? Oh Tiga, iya, Kak. bagus, Erina bagus, Erina. Erina sama dengan 4 ya, karena Anda tahu ya, bulan sekarang 3, bulan depan habis 3 ya 4 gitu ya. Baik, menarik ya. Nah, itu nanti kita coba untuk mendalami ya. Tapi sebelum itu kita pause dulu, istirahat bentar ya. Nanti kita on lagi ya. Kita on lagi di sesi kedua dari pertemuan mata kuliah kita hari ini. Saya tunggu ya untuk share atau untuk kembali lagi ke apa sesi Zoom berikutnya. Baik, saya tutup ya.